Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Janti, NIM 3419144. Di sini saya akan bahas tentang mini riset saya yang bertema dakwah versi Islam Wasatiyah. Oke, langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis tentang wasatiyah Islam atau bisa disebut juga dengan moderasi Islam. Saat ini telah menjadi arah atau aliran pemikiran Islam yang menjadi diskursus penting dalam dunia Islam dewasa saat ini. Melihat kondisi umat Islam sekarang yang selalu menjadi tertuduh dalam adanya setiap peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh personal muslim yang tidak memahami karakter ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan konsep orisinil tentang adanya aliran pemikiran moderasi Islam, agar setiap muslim modern bisa memahami dan mengimplementasikannya dengan benar dan komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian literasi Islam klasik maupun modern dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab klasik modern dari para ulama dan fuqaha yang kompeten di bidangnya. Langsung saja kita akan membahas tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Islam wasatiyah. Wasatiyah berasal dari akar kata wasata. Menurut Muhammad bin Muslim bin Madud al-Afriki al-Masri, pengertian wasatiyah itu secara etimologi yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tofaihi baina maswai'i wasato. Artinya sesuatu yang berada di tengah di antara dua sisi. Dalam khasanah Islam klasik wasatiyah terdapat banyak sekali pendapat dari para ulama yang senada atau sama dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu Asyur, Al-Asfani, Wahaba, Al-Zulaili, Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Asyur, atau wasat artinya sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan menurut Al-Asfani, kata wasatan bisa diartikan dengan di tengah-tengah. Berdasarkan pengertian tersebut seringkali dipersoalkan mengapa Allah memilih dua sebab, yaitu yang pertama itu Allah menggunakan kata al-wasat karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas perbuatan umat lain. Sedangkan posisi saksi semestinya harus berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang atau proporsional. Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik. Yang kedua itu penggunaan kata al-wasat terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah. Dan materi selanjutnya itu ciri-ciri Islam wasatiyah. Wasatiyah atau sikap moderat terutama dalam hal agama menjadi sesuatu yang mendesak untuk diterapkan atau dibumikan, terlebih dalam kondisi seperti saat ini di mana ekstremisme dan tadharuf semakin menjadi-jadi. Kita semua tentu sepakat dan sepahaman bahwa ekstremisme dalam beragama itu termasuk sikap yang tercela. Untuk itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk melawan dan meninggalkan, serta bersama dengan itu kita kemudian menerapkan sikap modern dalam pemikiran, sikap tindakan, dan sikap perilaku dalam beragama. Pembahasan yang selanjutnya itu dakwah versi Islam wasatiyah. Islam
Wasatiyah itu sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam Nusantara. Namun setelah terjadi revolusi teknologi informasi di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluk melakukan tindakan terorisme. Karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran umat ulama manusia Nusantara, antara lain dengan mengembalikan pemahaman Islam wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya itu, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Praktik amaliyah agama Islam wasatiyah meliputi yang pertama tawasud atau mengambil jalan yang di tengah, yang kedua tawazun berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga itu iktidal, lurus dan tegas. Yang tegas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional. Perbedaan dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan kekayaan atau agama, tradisi dan asal usul seseorang. Yang keenam itu syura atau musyawarah. Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh, islah atau reformasi. Itu artinya mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik yang mengakomodasi perbuatan dan kemajuan zaman dengan berpijak kepada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip al-mufazzal atau al-hakim al-nasri al-fajrubi al-jadidi al-asal, merawat tradisi merespon modernisasi. Yang itu aulawiyah, pendahulukan yang prioritaskan, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang rendah. Yang kesembilan, tahwur wa ibtikan atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Yang kelima, tawadur, berkeadaban, yaitu menunjukkan tinggi akhlakul karimah, karakter identitas dan integritas sebagai khairul ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Dakwah Islam wasatiyah di negara Indonesia. Dalam kegiatan sosialisasi yang dibuka Kiai Khalil tersebut, MUI Jawa Tengah juga membacakan ikrar dakwah Islam wasatiyah sekaligus meluncurkan pusat pembinaan mu'alaf. Kegiatan sosialisasi Islam wasatiyah adalah suatu upaya untuk memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara yang tetap harmonis dan damai, serta untuk meningkatkan ketaatan pengetahuan agama. Kedepannya tak salah dalam memahami teks agama yang dikehendaki oleh syariah
Dakwah dengan cara bimbingan ini penting bagi pemula dalam belajar agama, baik karena tak banyak mengenyam pendidikan agama sejak dini atau karena memang baru masuk Islam. Katanya, sementara himaya merupakan kompetensi yang harus diberikan kepada umat yang sedang dilanda oleh paham yang sesat. Menurut Ihya Khalil, hal ini untuk menjaga umat Islam dari aliran sesat dan menyesatkan, sekaligus meluruskan kepada paham yang benar. Masih banyak penyimpangan syariah bahkan akidah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, langsung ke wasatiyah menurut para ulama dan fuqaha. Jadi tidak lengkap ya rasanya bila tidak mengumumkan secara khusus pandangan ulama salaf dan khalaf tentang wasatiyah ini. Sehingga cara epistemologi wasatiyah itu adalah moderasi Islam secara konsep dan definisi setelah final dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun, baik berdasarkan nas-nas Islam maupun logika. Yahudi adalah agama yang dianut oleh Bani Israel, dipimpin oleh para raib yang tidak memiliki konsistensi pada ajaran asli Taurat. Mereka berubah ajaran Taurat sesuai dengan nafsu mereka. Firman Allah di antara orang Yahudi yang merubah firman Allah dari Tauratnya. Dan mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak memahami. Surat Nisa ayat 45. Kaum Yahudi mengganti Tuhan dan syariat Taurat yang diajarkan Allah lewat para nabinya kepada mereka, serta mengganti Allah dengan Nabi Uzair dan individu lainnya sebagai anak Tuhan. Allah berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Quran surat Al-Taubah ayat 40. Bahkan Yahudi tega dan sadis membunuh para nabi dan rasul Allah kepada mereka untuk memperbaiki akidah dan kehidupan mereka. Oleh karena itulah mereka selamanya dihinakan, dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kemudian mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta selalu mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena disebabkan mereka mengingkari ayat sempurna dan moderat. Oke, langsung ke kesimpulannya aja. Kesimpulannya itu, wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional, atau sering disebut juga dengan moderat dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan dan menggerakkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional. Atau wasatiyah atau disebut juga dengan moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil, serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan perdebatan modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi. Wasatiyah yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dapat juga diartikan jalan di antara ini dan itu, dan juga dikontekstualisasikan Islam. Wasatiyah adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula Islam antara jasmani dan rohani. Dalam kitab-kitab fikih, seorang presiden itu harus mendalam terkait hal agama, mustahid, dan pilih secara demokratis. Bagaimana ketika yang menjadi presiden itu justru kebalikannya? Apakah kita semua harus memberontak? Tidak, karena memang realitanya seperti demikian. Kitab-kitab fikih menyatakan para hakim harus seorang mujtahid dan memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya. Keputusan hakim adalah kepastian dan keadilan, tapi apabila kebalikannya, yakni tidak terlaksanakan sebagaimana aturannya, apakah kita harus memberontak? Tentu tidak, karena memang realitanya seperti demikian. Meskipun kita harus tetap mengingatkannya, tapi cara yang ditempuh harus baik. Realisasi wasatiyah dalam ajaran Islam secara garis
garis besar itu dibagi tiga: akidah, akhlak, dan syariat. Dalam pengertian sempit, ajaran akidah berarti terkait konsep keutuhan dan keimanan. Akhlak berarti terkait penghiasan hati melalui sikap dan perilaku seorang agar dapat menjadi mulia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.